Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathan Arianto dari SD Negeri 1 Panggang, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Pada kesempatan siang ini, saya tidak sendiri, akan ditemani oleh Pak Umar. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam Pak Fathan. Beliau ini adalah Pak Umar, mengajar di kelas 4C SD Negeri 1 Panggang, Jepara. Pak Umar, saya di sini akan mengadakan pra-observasi yang mana tujuannya sebelum kesiapan saya mensupervisi ketika proses pembelajaran. Ya, siapa? Tujuannya tadi mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Pak Umar lakukan. Kenapa ada percakapan pra-observasi? Ini adalah tujuannya menyiapkan dan semakin percaya diri dalam menyampaikan pembelajaran agar pembelajaran ini tercapai dengan maksimal. Baik Pak Umar, dalam kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kesiapan Pak Umar dalam proses pembelajarannya nanti. Pak Umar, bisa disampaikan tujuan pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan? Ya, terima kasih Pak Fathan atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas saya nanti. Yang pertama, tujuan pembelajaran saya itu ada dua. Yang pertama adalah melalui pengamatan gambar berbagai jenis gaya di PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah gerak benda dengan tepat. Lalu yang kedua, melalui diskusi percobaan satu sifat gaya gesek nanti pada video pembelajaran di proyektor, peserta didik dapat merangkum permasalahan sifat gaya gesek dengan baik. Oke Pak Umar, tadi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran nanti akan mencakup dua ya yang akan disampaikan ya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai Pak Umar seperti apa? Oke, untuk area pengembangan yang akan saya tuju, akan saya gunakan adalah yang pertama ada dua. Yang pertama itu tentang pengetahuan terlebih dahulu. Setelah pengetahuan baru nanti keterampilan anak. Untuk yang pengetahuan diharapkan nanti siswa dapat menguraikan hasil telaah terhadap tema yang akan saya sampaikan, yaitu tentang gaya gesek nanti. Kemudian untuk keterampilan nanti siswa akan maju untuk mendemonstrasikan tentang gaya gesek, yang mana nanti saya juga akan mempersiapkan alat peraga, yang mana setelah siswa maju mendemonstrasikan itu nanti siswa bisa menulis laporan hasil observasinya. Ini berarti Pak Umar nanti area pengembangannya ada dua. Yang pertama yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Ya. Dengan pengetahuan, dengan menggali informasi yang mereka sudah miliki, dan juga keterampilannya dengan cara mendemonstrasikan dengan karyanya, dengan laporan seperti itu. Iya, seperti itu. Betul. Oke Pak Umar, di sini bisa disampaikan rancangan ataupun modul ajar, mungkin strategi, media pembelajaran maupun yang menunjang proses pembelajaran ini. Bisa disampaikan Pak? Ya, baik. Untuk strateginya, nanti yang pertama saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kesiapan belajar siswa. Yaitu dengan cara diintegrasikan dengan selain dari kesiapan belajar, kita juga harus melihat dengan kesiapan emosional siswa. Yang mana sebelum pembelajaran nanti saya akan mengecek dan mengasih semangat positif agar anak-anak bisa semangat belajar, sehingga dengan semangat belajar nanti anak-anak bisa paham akan materi pada hari itu. Kemudian setelah melakukan itu, siswa akan melakukan pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini nanti sesuai dengan keterampilan mereka sama dengan keaktifan siswa.
Kemudian untuk model pembelajarannya kami akan menggunakan model pembelajaran PBL. Untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok. Setelah selesai diskusi akan ada tanya jawab dua arah ya. Jadi dari siswa, kemudian nanti juga akan melatih siswa untuk menjawab dari pertanyaan temannya. Dengan syarat saya juga tetap mendampinginya. Itu Pak Akan. Oke. Berarti dari rencana atau modul ajar yang digunakan Pak Umar nanti adalah berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE atau pembelajaran sosial emosional sesuai dengan gaya belajar mereka, tentunya dengan metode pembelajaran problem based learning ya. Iya. Dengan diskusi kelompok dan pertanyaan dua arah seperti itu. Baik Bapak Umar, kira-kira kapan pelaksanaan pembelajaran ini dilaksanakan? Nah, untuk pelaksanaannya akan saya lakukan pada minggu ini. Untuk tepatnya itu nanti hari Jumat. Oh iya. Karena untuk tema dan pembelajaran IPAS tentang gaya gesek itu nanti jatuh di hari Jumat. Untuk RPP semuanya sudah siap, alat beratnya juga sudah siap, tinggal nanti menunggu di hari Jumat. Pak Umar berarti bisa disampaikan untuk melaksanakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalau sebelum dimulai kita siapkan dulu. Oke. 1, 2, 3. Berlah bendera. Tepuk semangat. Gitu dong, berarti kalian sudah sarapan. Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya. Sebelum masuk materi pada pagi hari ini, Bapak mau menanyakan tentang materi yang sebelumnya, persepsi materi yang sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Gaya otot. Kira-kira nih, gaya otot itu apa? Gaya yang menggunakan otot. Otot apa yang digunakan? Tangan dan kaki. Oh, gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa? Oke, Devi, apa jawabanmu? Ayo berdiri, jawabannya Pak. Menendang bola. Mahir? Bermain tarik tambang. Oke, tuh ya. Oke. Kira-kira apa yang membuat meja tadi bergerak? Berdiri toh harus jawab. Karena ditarik lagi. Sultan. Karena ada gaya gesek. Dari 3 jawaban tadi yang semuanya betul, tapi yang paling betul karena ada gaya karena ada gesekan, maka meja bisa digerakkan. Oke, pada materi hari ini kita akan belajar tentang gaya gesek dan sifat-sifatnya. Tujuan pembelajaran ya, tujuan belajar peserta didik dengan media benda favorit. Peserta didik dapat mendesain yang terang. Gambar apakah itu anak-anak? Gambar apakah? Siswa lagi ngapain ini? Lagi ngangkat apa lagi menarik atau mendorong? Ada berapa anak? 3. Ini adalah gambar siswa yang lagi menarik. Ya, kenapa kegiatan di gambar itu perlu dilakukan lebih dari 1 anak? Kenapa harus lebih dari 1? Kenapa? Kira-kira karena lemarinya benar, betul sekali. Perhatikan video pembelajaran berikut ini. Gesek adalah gaya yang timbul akibat adanya gesekan antara dua benda sehingga benda tersebut dapat
Pernah main sepatu roda? Orang yang berjalan dengan menggunakan sepatu itu lebih lambat, lebih pelan daripada orang yang menggunakan sepatu roda. Sepatu roda tinggal jalan sendiri. Kalau lebih cepat ya. Ini video tadi ya, kalian sudah tahu kalian sering berjalan menggunakan alas kaki baik sepatu atau sandal, lama-kelamaan seperti ini, ingat ya. Alas kakimu akan aus itu akan menipis dan akan perlu kalian ganti. Kenapa makin menipis? Karena kalian sering menggunakannya buat berjalan. Berjalan itu berarti ada gesekannya antara lantai dengan sepatu. Akan bagi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan total ada 5 kelompok. Oke, sekarang silakan bentuk kelompok. Oke, sambung. Oke, Bapak akan membagikan lembar LKPD. Kenapa lawan dan jangan lupa kalian tulis nama kelompokmu dan absennya. Kira-kira butuh waktu berapa menit? 10 menit cukup? 5 menit? 5 menit. Oke, silakan tulis. Minta perwakilan 2 anak maju ke depan, menyiapkan media konkretnya. Oke ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih telah dibantu Pak Guru. LKPD-nya kalian kerjakan, tapi kalian harus mempraktekannya dulu. Tanpa mempraktekkan kalian tidak akan bisa mengerjakannya. Praktek dulu baru kalian bisa mengerjakannya ya. Ini untuk percobaan 1. Percobaan 1 kalian merasakan permukaan halus itu gimana. Permukaan kasar kalian juga rasakan. Permukaannya kasar itu gimana ya. Kemudian untuk percobaan 2 Bapak mempunyai 2 benda. Yang satu berbentuk lingkaran, satu berbentuk kotak persegi ya. Ini bola pingpong. Kalian nanti seperti ini. Bapak taruh di permukaan halus, satu di permukaan kasar. Kalian coba gerakkan, Pak. Kalian coba berbagi arah. Siapa yang berani nyoba duluan? Silakan kelompok sana. Maju ke depan kan, diraba. Permukaan halus seperti apa, permukaannya kasar seperti apa di tangan. Susah apa mau dimudah? Berarti kan? Biar rasanya dari geseknya gimana kalau permukaannya halus? Ya. Oke, sudah paham? Sekarang percobaan tadi LKPD-nya silakan didiskusikan. Kira-kira butuh waktu berapa menit? 10 menit cukup? 10 menit? Oke, kelompok ini gimana? Yang susah? Yang mana? Bapak meminta perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan. Kelompok Kartini yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ibu Kita Kartini. Saya Maria sebagai ketua kelompok. Ini ada Kaila, Ala, Esa, sebagai anggota. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan yang sudah saya catat. Kalian bagaimana presentasinya? Kelompok gimana? Baik. Ada lagi mungkin kelompok sana. Presentasi kelompok Ibu Kita Kartini gimana tadi? Bagus. Oke, tepuk tangan buat kelompok Ibu Kita Kartini. Silakan duduk. Melakukan presentasi
presentasi dan kalian menanggapi temanmu presentasi. Pembahasan LKPD yang kalian kerjakan. Oke, pada permukaan halus, ternyata setelah kalian melakukan demonstrasi itu kalian pegang, ternyata permukaannya rata, kemudian licin dan rapi, tidak kasar ya. Seperti itu. Apakah kalian paham anak-anak? Apa yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, tadi tentang LKPD dapat kalian simpulkan tentang sifat-sifat gaya gesek. Ada yang tahu sifat-sifat gaya gesek? Ayo, siapa yang berani? Sifat-sifat gaya gesek kesimpulannya apa? Debat. Semakin permukaannya halus, semakin kecil. Sautan. Semakin kasar permukaannya, maka semakin besar gaya geseknya. Betul? Betul ya? Jadi hari ini kita itu belajar tentang apa anak-anak? Belajar masih ingat tentang apa? Tentang gaya gesek. Selain tentang gaya gesek, tentang apa? Sifat apa? Sifat-sifat gaya gesek. Oke, untuk memperkuat materi pada hari ini, Bapak akan mengasih lembar evaluasi. Akan kerjakan lembar evaluasi. Dalam lembar evaluasi itu ada 5 pertanyaan yang mana isian singkat ya dari materi yang pada pagi hari ini. Dari nomor 1 sampai 5 silakan kerjakan 2 menit saja ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Atau ada yang belum selesai? Udah. Kumpulkan, mari. Seru? Asik? Paham? Gampang dipahami enggak? Gampang. Oke, semuanya paham? Semuanya paham? Oke, terima kasih ya. Oke, untuk part sehari-hari gaya gesek bisa kalian gunakan. Jika kalian mau menggerakkan lemari atau meja kok berat, kalian bisa mengasih roda di bawahnya agar kalian bisa menggunakan tenaga yang kecil ya. Pada pertemuan besok kita akan belajar tentang gaya magnet ya. Bapak kira cukup sekian hari ini. Silakan berkemas-kemas. Disiapkan lagi tadi pagi, jadi disiapkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian semua anteng, boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Fathan Arianto dari SD Negeri 1 Panggilan Jepara, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Di sini saya tidak sendiri, akan ditemani Bapak Muhammad Umar SPD selaku guru kelas 4C yang diobservasi kemarin, dan Ibu Kusnul Fatimah SPD selaku PP saya. Baik, untuk selanjutnya di sini Pak Umar, tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Umar lakukan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Pak Umar, bagaimana perasaannya ketika observasi kemarin? Ya, terima kasih Pak Fatkar. Untuk perasaan saya ya Pak, ini adalah observasi yang kedua. Berarti observasi yang baru pengalaman kedua saya itu merasakan semangat, tapi juga karena masih baru ya, jadi masih grogi. Oh gitu, walaupun sudah kedua kali. Ya, walaupun sudah kedua kali tapi masih grogi karena kebiasaan saya dulu kan kalau mengajarkan tidak ada yang menungguin. Iya. Nah, kebetulan yang pertama dan yang kedua yang menungguin berbeda orang.
Ya. Tapi alhamdulillah untuk observasi yang kedua ini pengalaman saya sudah tidak segrogi observasi pertama yang dilakukan di kepala sekolah saya. Sudah Sudah terbiasa. mulai terbiasa. Nanti untuk observasi selanjutnya pasti sudah tidak akan lebih baik lagi lah. Untuk Pak Umar, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang dicapai ataupun langkah-langkahnya untuk mencapai area pengembangan itu tercapai. Untuk area pengembangan di dalam kelas saya itu saya menggunakan dua, yaitu yang pertama menggunakan area pengembangan pengetahuan, lalu yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuan ini saya mengajak siswa saya bersama-sama untuk menganalisis. Kebetulan saya menggunakan IPAS ya, IPAS tentang gaya gesek. Saya mengajak siswa saya untuk menganalisis tentang gaya gesek dan pengaruhnya terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian untuk keterampilannya, saya mengajak siswa saya untuk melakukan demonstrasi menggunakan alat peraga. Alat peraganya di sini alat peraga yang real, yang ada di sekitar mereka, yang ada di rumah dan di halaman mereka, sehingga mereka itu bisa tahu oh ternyata gaya gesek menggunakan alat peraga itu seperti ini rasanya. Jadi mereka bisa tahu langsung gaya gesek yang dasar atau landasannya rata, kecepatan gaya geseknya seperti apa, dan gaya gesek yang ada kerikilnya itu ternyata laju gaya geseknya lebih seperti apa. Jadi mereka mempraktekannya secara kelompok. Seperti itu Pak. Setelah itu, setelah membuat keterampilan, kemudian anak-anak membuat hasil laporan diskusi. Itu untuk area pengembangannya. Untuk tahap-tahapnya di sini saya menggunakan modul ajar terlebih dahulu. Maaf, saya ralat. Saya menggunakan perangkat pembelajaran. Saya siapkan sedemikian rupa sehingga nanti ketika menyampaikan ke anak-anak, anak-anak jadi lebih paham dengan apa yang saya buat. Baik Pak Umar, tadi ada dua area pengembangan yang sudah dicapai. Yang pertama yaitu pengetahuan, yaitu yang kedua keterampilan. Sejauh mana tingkat keberhasilan rancangan pembelajaran Umar sebelumnya ketika observasi? Menurut saya setelah saya lakukan ya, untuk sebelum saya melakukan observasi, terutama pada bab ini ya, bab IPAS gaya gesek, saya hanya menerangkan kepada anak-anak tanpa menggunakan alat peraga. Ternyata anak-anak kurang antusias Bu. Anak-anak lebih ke ngantuk, ngobrol sendiri. Kemudian untuk berikutnya saya mencoba menggunakan proyektor LCD yang ada dalam kelas. Dia meningkat. Yang semula ngantuk jadi berkurang ya, yang semula jadi pada beberapa anak, tapi masih ada. Kemudian saya berinovasi, saya mencoba menggunakan alat peraga yang ada di rumah, yang mana alat peraga ini pasti di rumah mereka pun ada dan di halaman rumah mereka juga ada. Dan alhamdulillah yang mengantuk sekarang sudah tidak ada. Anak-anak lebih antusias untuk penasaran untuk mencoba alat peraga yang saya gunakan. Untuk lebih lengkapnya alat peraganya ada di video ya. Itu jadi alhamdulillah baik Pak, berhasil. Sehingga berhasil, anak-anak sangat antusias. Malah untuk pembelajaran selanjutnya minta alat peraga terus. Berarti untuk penerapan pembelajaran yang sudah dibuat berarti tercapai secara maksimal. Iya. Mungkin ada kendala ketika pembagian kelompok sesuai gaya belajarnya mungkin Pak? Ya, ada Pak. Untuk kendalanya di sini ketika pembagian kelompok, di sini saya
belum maksimal dalam pembagian kelompok sesuai gaya belajar anak-anak ya Pak. Yang harusnya gaya belajarnya saya sesuaikan dengan visual, auditori atau kinestetik, ternyata saya terbalik. Yang gaya bahasa harusnya visual saya gabungkan dengan auditor, tapi tidak, saya acak. Sehingga dalam satu kelompok itu ada yang tidak berani berpendapat, lebih cenderung diam sama yang pergi atau pasrah sama temennya. Terutama yang pinter-pinter, udah kamu aja yang mengerjakan ya, mereka lebih diam seperti itu. Nah, harapannya ke depan nanti saya lebih maksimal dan lebih memperhatikan gaya belajar anak, sehingga nanti kelompok diskusi lebih efektif. Jalan lancar. Rencana kedepannya nanti penggunaan media ataupun apa namanya sesuai pembagian gaya belajar siswa itu bisa dilaksanakan kapan rencana? Nah, ini merupakan hal yang baru ya, observasi baru tahun-tahun ini. Saya rencana pengennya nanti tahun ajaran baru ya, karena sesuai materinya ya. Iya, karena juga butuh persiapan yang tidak sebentar. Saya pengennya waktu tahun ajaran baru nanti sudah maksimal lah. Tidak ini terburu-buru besok semester 2, tidak, tapi nanti tahun ajaran baru. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik dan bisa maksimal dan pemenuhan sesuai dengan gaya belajar masing-masing dari visual dan kira-kira. Baik, dari percakapan Pak observasi ini mungkin ada umpan balik dari Bu Husnul. Penuh. Jalan Pak, Oh, iya. baru 9 menit. Iya. Langsung nyambung gitu ya. Nah, jadi terima kasih Pak Umar sama Pak Farhan sudah berbincang-bincang pasca observasi. Jadi kemarin kelasnya Pak Umar sudah diobservasi oleh Pak Farhan. Nanti memang kedepannya itu kita seperti itu. Bahkan itu kita istilahnya mengajak di kelas, kemudian didampingi oleh pengajar atau penasihat itu kan jadi kayak supervisi. Sama ini kan ini supervisi ya, supervisi dari kepala sekolah atau dari guru senior. Tapi banyak itu bagaimana kalau kita mengajar kemudian ada mengisi jawab di dalamnya, kita bisa istilahnya bagi gitu seperti itu. Jadi karena indeksnya adalah pasca observasi, tadi saya lihat percakapan antara Pak Farhan selaku supervisor atau coach, kemudian Pak Umar selaku guru supervisi atau coach, ini sudah berjalan dengan baik. Artinya apa, sudah ada tujuan tadi sudah ditetapkan, kemudian juga percakapannya ini dua arah. Nah, ini adalah kan kemitraan, jadi bersifat kemitraan seperti ini. Jadi kita habis diobservasi itu seorang supervisor itu tidak mencari kelemahan-kelemahannya, tidak, tapi belajarnya Bapak itu ini harus tidak, tapi ini tadi itu bisa menggali. Sudah ada proses kreatif dari Pak Farhan selaku supervisor bagaimana bisa menggali refleksinya Pak Umar. Pembelajaran sudah dilakukan seperti apa, tapi Allah sudah bisa menggambarkan, menceritakan tadi yang merasa bagaimana keberhasilan pembelajaran yang sudah dilakukan apa seperti itu. Dan Pak Farhan itu tadi bisa merangkum apa yang disampaikan Pak Umar, itu bisa dirangkum, diulas ya. Ini ya Pak, kemudian dilanjut lagi, digali lagi. Jadi pertama sudah ada proses kreatif di sini. Dan sampai di tahap akhir itu juga ada ini semacam tindak lanjut kedepannya secara konkret yang itu muncul dari Pak Umar selaku guru observasi seperti ini. Jadi nanti depannya saya akan buat media seperti ini, karena setelah ternyata anak-anak kita itu dengan dikasih media konkret itu lebih mengenal, karena memang di usia mereka itu butuh hal yang konkret Pak. Jadi kalau kita hanya misalnya
kita kasih materi yang mungkin kurang jelas, tapi begitu mereka kemudian benda konkret, kemudian apa gaya itu nanti bisa dilihat, oh seperti ini, mereka melakukan sendiri melihat ya. Nah seperti itu, apalagi tentang benda-benda di sekitar mereka, tidak asing bagi mereka. Itu pasti. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Umar. Ya, ternyata nanti kedepannya saya akan buat motivasi lagi, model-model apalagi Pak supaya lebih ya media lagi yang nanti bisa lebih meningkatkan semangat anak-anak dalam pengajian. Jadi intinya percakapan coaching pra-observasi yang dilakukan oleh Pak Umar dengan coachnya Pak Farhan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari pasca observasi yang berbasis coaching. Ya, seperti itu dari saya. Nanti untuk kedepannya bisa seperti ini Pak Farhan, artinya memang nanti sering-sering lagi dengan teman-teman, bahkan kita tadi ajak supaya bisa saling bertukar. Cuman kendalanya adalah kalau kita ke kelas dengan sejawat itu adalah terbentuk juga dengan Jawa. Ya, terima kasih Pak Farhan, Pak Umar sudah melakukan praktik coaching pasca observasi. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Demikian, terima kasih Pak Umar, terima kasih Bu Kusnul. Demikian percakapan supervisi akademik yang saya lakukan dari sebelumnya pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih. Sekian dari saya, Farhan Arianto, SD Negeri 1 Panggang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.